Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Rido. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang website vulnerability. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas, NRP 05311840 kali 37 dari Teknologi Informasi 2018. Nah, selanjutnya ada apa sih yang dimaksud dengan vulnerability sendiri. Vulnerability itu suatu kelemahan program atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya eksploitasi sistem. Kerentanan atau vulnerability ini terjadi akibat kesalahan dalam merancang, membuat, atau mengimplementasikan sebuah sistem. Gunanya vulnerability itu biasanya digunakan oleh hacker sebagai jalan untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal. Hacker biasanya akan membuat exploit yang disesuaikan dengan vulnerability yang telah ditemukannya. Setiap aplikasi, service, desktop, web-based pasti memiliki celah atau vulnerability. Hanya saja belum diketahui gitu. Lambat laun hal tersebut akan ditemukan. Nah, berikutnya di mana sih vulnerability itu bisa terjadi? Yang pertama di firmware atau hardcode software. Biasanya perangkat dengan firmware tidak memiliki sistem operasi karena jumlah memori yang sangat kecil. Vulnerability di level firmware akan sangat berbahaya jika terjadi pada perangkat seperti router. Lalu yang kedua itu terjadi pada operating system atau sistem operasi. Sistem operasi apapun, Linux atau Mac misalnya, tetap mempunyai celah keamanan, tinggal menunggu waktu saja untuk ditemukan. Lalu di sini tuh diusahakan untuk mengaktifkan fitur automatic update agar operating system selalu melakukan pembaruan atau update ketika update telah tersedia. Lalu yang ketiga itu aplikasi atau software. Aplikasi yang kita install di dalam komputer itu bisa menjadi jalan masuk hacker atau senjata hacker, malware, ke komputer kita. Aplikasi yang kita jadikan prioritas utama untuk update adalah aplikasi yang bersentuhan langsung dengan internet, seperti browser, document reader, dan download manager. Lalu yang keempat, brainware atau operator komputer. Setiap sistem komputer pasti ada saja operator atau orang yang memanfaatkan sistem untuk bekerja. Lalu yang kelima, vulnerability pada aplikasi web. Aplikasi web atau website terdiri dari banyak komponen, maka aplikasi web mempunyai banyak sisi untuk diserang. Web service bisa diserang dengan DDoS atau eksploitasi yang lain. PHP library juga dapat diserang, dan aplikasi website itu sendiri bisa diserang, sehingga aplikasi web membutuhkan ekstra proteksi untuk menjaga agar website aman dari tangan-tangan yang jahil. Nah, di sini ada contoh celah keamanan atau vulnerability. Yang pertama itu Windows XP. Vulnerability itu celah keamanannya pada remote dan service. Lalu yang kedua di RAM, Rowhammer vulnerability itu celah keamanannya pada local file dan hardware. Lalu yang ketiga, bug di dalam game online, yaitu celah keamanannya pada lokal dan software. Lalu yang keempat, WinRAR spoofing extension, celah keamanannya itu pada lokal dan software. Nah, untuk WinRAR spoofing ini memungkinkan attacker untuk menyembunyikan ekstensi file sehingga kelihatan seperti ekstensi file yang diinginkan. Lalu yang kelima itu GDI exploit atau local exploit dan software. Lalu yang terakhir keenam, vulnerability dan exploit yang dipublish di internet. Nah, berikutnya saya itu memilih topik vulnerability tentang Windows spoofing extension. Nah, yang pertama itu kita terlebih dahulu mendownload Hex Editor. Nah, ini udah kita download, lalu kita install.
Nah, jika kita berhasil install, lalu selanjutnya itu kita mencari file berbentuk exe untuk dispoofing gitu. File tersebut dijadikan WinRAR. Saya contohkan pada program putih. Nah, program putih ini berbentuk application atau exe. Nah, lalu dijadikan zip. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bentuknya exe application. Nah, ini bisa dibuka. Lalu dari program exe yang udah di zip ini dibuka ke hex editor tadi yang telah kita download. Nah, lalu cari kata-kata putih.exe pada bagian bawah sendiri pada hex editor ini. Nah, putih.exe ini bisa diganti ke ekstensi lain untuk menjebak pengguna agar tidak ketahuan bahwa ini file berbahaya atau bisa mengeksploitasi komputer si pengguna itu. Misal putih ini jadikan .txt gitu. Nah, setelah kita rubah tadi di hex editor, nah file putih ini berubah menjadi .txt yang sebelumnya itu berbentuk application, sekarang berubah jadi bentuk txt berisi tentang pengguna itu mengiranya file ini berisi tentang teks gitu, padahal isinya tentang sesuatu yang membahayakan yang bisa mengeksploitasi komputer user tersebut gitu. Nah, untuk txt sendiri ini bisa dibuka juga seperti awal ini tampilan putih yang tadi. Ya, untuk WinRAR spoofing itu gunanya untuk menjebak pengguna agar tidak tahu gitu bahwa file tersebut membahayakan. Tuh, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.